Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang berhati-hati saat mendaki, seorang wisatawan asal Malaysia terjatuh ke jurang. Seorang ibu rumah tangga di Mataram ditangkap karena mengedarkan narkotika. Kontrol kenaikan harga hotel menjelang MotoGP, Pemda Lombok Barat tetapkan harga batas atas. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Oh, agina mati. Masuk tak torok dikit. Seorang wisatawan asal Malaysia bernama Muhammad Hafiz usia 38 tahun terjatuh ke jurang di jalur pendakian pos 2 lereng Rinjani Senin pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat korban bermaksud menghindari porter yang sedang melintas hendak mendahuluinya dari jalur yang sama. Saat menepi, kaki kanan korban berpijak pada tanah yang rapuh hingga ia terperosok jatuh ke jurang sedalam puluhan meter. Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani dibantu para relawan dan pendaki berupaya mengevakuasi korban. Medan yang terjal dan rawan longsor menyebabkan proses evakuasi berlangsung cukup lama. Korban berhasil dievakuasi pada sore harinya. Selain menderita luka di pelipis leher dan pinggangnya, kaki kanan korban juga keseleo sehingga terpaksa harus ditandu oleh petugas. Kondisi korban pada saat itu ada beberapa lokasi luka di bagian kaki dan leher, kalau salah itu ada beberapa yang lecet-lecet lah, termasuk punggung juga. Tapi pada prinsipnya masih inilah tidak terlalu ini. Tetapi saya dengar informasi terakhir tadi pagi sudah dibawa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Mataram. Sudah terjang agak ekstrim lah lokasinya, memang sudah untuk membawa ini mengangkat korban dari lereng itu kan dari kedalaman 10-15 meter itu membutuhkan orang yang banyak juga. Korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Sembalun untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Selasa siang, korban masih dirawat untuk memulihkan kondisinya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pelajar berinisial A usia 17 tahun asal Desa Lekor, Kecamatan Janepria diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena kedapatan membawa uang palsu. Ia ditangkap atas laporan seorang pemilik kios yang curiga melihatnya hendak mentransfer uang ratusan lembar pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Pelaku meminta seorang pemilik kios di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra, mentransferkan uang sebanyak Rp14.700.000 yang dimilikinya ke rekening rekannya melalui layanan jasa briling. Karena curiga uang yang diterima palsu, pemilik kios kemudian melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Petugas kemudian membawa pelaku ke kantor polisi dengan barang bukti 147 lembar uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Pelaku atas nama A ini dia mau mentransfer uang di briling di Sukarara. Karena yang punya briling ini curiga, akhirnya dilaporkan ke kepala desa, harus dilaporkan ke polsek. Akhirnya pelaku diamankan karena uang itu diduga palsu. Jumlahnya sekitar 14 juta. Kalau dihitung per lembar itu ada 140 sekian lembar. Polisi masih memintai keterangan pelaku untuk memastikan asal muasal uang palsu tersebut. Muhtan melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menemukan ratusan data pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Data TMS yang ditemukan meliputi data pemilih yang ganda, meninggal dunia atau pindah domisili ke daerah lain. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan KPU agar segera diperbaiki sebelum ditetapkannya daftar pemilih tetap pada bulan Oktober nanti. Bawaslu juga meminta pemerintah desa untuk memverifikasi laporan data TMS yang berada di wilayahnya. Pemilih itu yang untuk pemilih tidak ditemukan itu, kalau kami ya mencoba mendesain bahwa pemilih itu ada dua yang tidak ditemukan. Tidak ditemukan tapi dikenali. Yang kedua ada tidak ditemukan dan tidak dikenali. Nah, ini memang jumlahnya yang dari data hasil pengawasan kami itu bahwa jumlah pemilih tidak ditemukan dan tidak dikenali itu sekitar 700-an. 700-an dan tersebar di hampir seluruh kecamatan. Merespon hal itu, KPU akan memverifikasi ulang dan mencocokkannya dengan data Dinas Dukcapil. Kemarin di daftar pemilih sementara kita sudah tetapkan 995, 915, itu jumlah DPS gitu. Dalam proses DPT ada istilahnya DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, DPS HP itu terus kita cermati sehingga angka TMS yang muncul itu sekitar 3.904. Jadi itu dilakukan setelah dilakukan pleno di tingkat PPS dan PPK, muncul angka TMS 3904. TMS itu maksudnya adalah ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada juga yang ganda dengan daerah lain. KPU mencatat data pemilih sementara berdasarkan hasil coklit di Kabupaten Lombok Timur mencapai 994.180 jiwa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah memetakan kerawanan dan potensi terjadinya konflik sosial saat pemilu kada serentak bulan November mendatang. Kesbangpol mengajak semua pihak mengantisipasi potensi konflik sejak dini dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, pendidikan, dan sosial masyarakat yang beragam. Petugas mencatat dalam setahun lalu terjadi 12 konflik yang berlatar belakang sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakmampuan warga meredam isu-isu berskala kecil seperti konflik individu biasanya menyulut konflik yang lebih besar hingga melibatkan masyarakat antar desa. Yang sudah tertangani basisnya ya, latar belakang di awal tahun kita itu ada satu kasus berlatar sosial ya di Kecamatan Pujut itu latar belakangnya sosial, jadi ada kriminal di situ yang menjadi pemicunya kan? menjadi pemicunya dan meledak dia menjadi konflik yang menimbulkan korban dengan cara kekerasan di situ. Itu dia sudah konflik yang bersifat manifest itu. Sudah memuncak, dia sudah di gunung esnya gitu. Kesbangpol mengajak warga bijak menyikapi perbedaan pilihan dan turut menjaga kedamaian agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan menjadi harapan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.